Hello bestie, welcome to my YouTube channel again. Kali ini aku akan membahas tentang scammer again. Karena scammer makin marak merajalela, terutama di media sosial ya. Nah, yang akan aku bahas adalah tentang scammer di Instagram. Di video sebelumnya, aku sudah pernah membahas dan mereview tentang scammer. Dan kebetulan kali ini aku dapat lagi scammer dari salah satu orang yang nge-DM aku, dan kebetulan namanya itu sama, Baekhyun Hanul, sama dengan scammer yang sebelumnya tetapi dengan foto yang berbeda. Kenapa ya banyak banget yang pakai nama Baekhyun Hanul ini? Mungkin ini nama favorit mereka ya untuk menjadi seorang penipu. Oke, langsung kita bahas aja chatnya ya. Jadi dia nge-DM Instagram aku, kemudian menyapaku, halo katanya, happy to meet you, senang bertemu dengan kamu. Ya udah, terus aku jawab juga, senang bertemu denganmu juga, hello, nice to meet you too gitu. Terus dia nanyain, how are you doing, apa kabarmu, basa-basi dulu ya. Kemudian aku balas, I'm fine, saya baik, dan kamu? I'm okay katanya. Terus dia menanyakan lokasi kamu di mana? Terus aku jawab di KL, Malaysia. Terus aku tanyain, kamu di mana? Terus dia jawab United States, itu di Amerika. Wow, yang ini di Amerika. Kalau yang scammer sebelumnya itu berada di Korea. Terus dia nanyain, di mana kamu tinggal sekarang? Where are you currently living? Padahal udah dijawab KL, tetapi masih nanya lagi. Mungkin dia tidak paham apa itu artinya KL, gitu ya. Kemudian dijawab lagi KL, bilang KL friend. Terus kemudian saya menanyakan apa pekerjaannya, what's your job. Kemudian si scammer ini menjawab bahwa dia adalah seorang dokter. Wow, salah satu cara untuk mengelabui targetnya adalah dia berpura-pura menjadi seorang profesional, biasanya dokter, atau seseorang dengan job yang bagus, misalkan manager of what gitu ya. Kemudian dia menanyakan, what about you gitu. Terus saya menjawab, I'm a doctor tuh, saya adalah seorang dokter juga gitu. Terus dia seperti tidak percaya. Really katanya, benarkah gitu. Terus dia menjawab lagi, I'm happy to hear that, saya senang mendengarnya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mencirikan seorang scammer, bahwa dia akan menanyakan, apakah kamu masih single atau sudah menikah? Are you single or married katanya. Nah, pertanyaan ini merupakan apa ya, maksudnya salah satu ciri dari seorang scammer. Dia akan lebih memilih orang yang single biasanya dibandingkan dengan yang sudah menikah, karena seseorang yang single itu akan lebih gampang dikelabui biasanya, karena modus dari scammer ini adalah love scammer. Maksud love scammer itu dimana dia akan berpura-pura mengajak kenalan kepada targetnya, kemudian dia akan membuat si target itu tertarik kepadanya, makanya dia lebih prefer untuk memilih single. Kemudian saya menjawabnya widow, janda, pura-puranya gitu ya. Kemudian saya jawab, having marriage is not good for me because I'm so busy gitu. Kemudian saya menanyakan, from your university you are, karena dia sebelumnya mengatakan bahwa dirinya berprofesi sebagai seorang dokter. Jadi saya menanyakan lebih detail dari mana asal universitasnya gitu. Terus kemudian tidak dijawab olehnya. Mungkin dia lagi nyari di Google, aduh kira-kira dari universitas mana gitu ya. Kemudian dia menanyakan lagi, di mana kamu sekarang tinggal? Where are you currently living? Masih tidak mengerti atau sudah mulai curiga, karena yang ditanyakan itu adalah
pertanyaan yang lebih detail ya. Kemudian saya jawab lagi, saya berada di KL. Saya jawab seperti itu. Kemudian dia menanyakan lagi, di mana KL itu? Katanya. Terus saya jawab, KL itu Kuala Lumpur. Kemudian saya menanyakan lagi, why don't you answer my question? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan saya gitu? Tetap kekeh ya. Saya push dia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian mungkin setelah dia searching bah Google ya, dia menjawab bahwa dia dulu kuliah di Florida State University katanya. Hebat banget ya di Universitas Florida gitu. Kemudian dia menanyakan, apa kamu sudah punya anak? Dan saya tidak menjawab hal tersebut. Kemudian saya menyudahi percakapan tersebut, talk to you later, berbicara denganmu nanti, seperti itu, karena have some patient. Kemudian saya menanyakan lagi, di mana kamu bekerja? Apa kamu bekerja di rumah sakit atau klinik? Kemudian jawabannya ini agak sedikit mencengangkan saya, karena dia menjawab, I work in contract with United States. Maksudnya apa ya? Saya bekerja kontrak dengan Amerika, seperti itu. Maksudnya apa? Kontrak itu pegawai kontrak, pegawai honor gitu. Kemudian saya tanyain lagi, how's the contract? What do you mean with the contract? Apa maksudmu dengan kontrak itu? Maksud saya. Kemudian dia tetap tidak menjawab, dan akhirnya dia menjawab, I work as a contract staff. Oke, katanya gitu. Saya bekerja sebagai staf kontrak. Nah, ini masih menjadi pertanyaan, staf kontrak itu apa? Kemudian saya tanyain, for how long the contract is? Untuk berapa lama kontrak tersebut? Dan jawabannya tidak nyambung. Jawabannya malah over 8 years, katanya lebih dari 8 tahun dia bekerja. Padahal yang saya tanyakan adalah berapa lama kontrak tersebut. Oke, ya, nggak terlalu penting ya. Kemudian ada hal yang lebih mencengangkan lagi. Ini si penipu, dia bilang gini, but currently I'm on a contract in Syria to treat the wounded soldiers there. Jadi katanya, tetapi sekarang saya bekerja, maksudnya saya di Syria untuk menangani tentara-tentara yang terluka. Oh my god, baik banget ya lo gitu. Jadi maksudnya dia itu kontrak dengan Amerika dan sekarang sedang ditugaskan di Syria gitu, maksudnya untuk mengobati tentara-tentara yang terluka, tentara Amerika yang terluka. Hahaha, lucu, ketawa gue. Terus aku jawab lagi, really, benarkah gitu. Terus aku meminta dia untuk mengirimkan fotonya yang sedang bekerja di Syria. Aku bilang gini, can you send your pic when you get duty in Syria? I'm so curious. Aku bilang, saya sangat penasaran. Berhubung dia mengatakan bahwa dia itu di Syria gitu, jadi aku tanyain, memangnya kamu dokter apa? Apa kamu dokter bedah gitu, a surgeon gitu. Terus dia bilang, karena aku minta dia foto, dia bilang kita tidak diperbolehkan katanya untuk untuk memvideokan dan mengambil foto katanya, dan mengirimnya di sosial media katanya gitu. Tapi ini dia bisa IG-an gitu kan. Terus kemudian dia melanjutkan chat dan mengatakan seperti ini, can we continue our conversation on any private chat, katanya, bisakah kita melanjutkan obrolan ini di private chat, katanya. Terus saya tidak menjawab karena saya emang tidak mau. Udah tahu dia scammer gitu. Terus saya tanya lagi, saya push lagi dia, are you a surgeon? Saya pengen tahu Kak, dia itu dokter apa, bohong-bohongannya dokter apa. Terus nggak dibalas sama dia cuma minta tetap katanya di private chat aja katanya gitu. Tetap nggak saya jawab, saya bilang, saya tanya, saya tetap push, apakah kamu seorang dokter bedah, are you a surgeon? Terus akhirnya dibalas sama dia nih di bawah ini, tanya,
Oke, I am a medical doctor. Saya seorang dokter umum gitu ya. Hebat banget ya, jadi dokter umum ini dia ditugaskan ke Syria gitu. Terus habis itu dia nanya lagi, where are you currently living? Udah mulai curiga kayaknya. Nanya berkali-kali, di mana kamu tinggal katanya gitu, USA katanya. Terus aku jawab lagi KL, KL. Dia lupa karena ciri-ciri scammer mungkin pertama dia lupa karena terlalu banyak chat dengan target, jadi dia lupa. Atau yang kedua dia mulai curiga gitu. Terus abis itu saya tanyain lagi ke dia, by the way, does medical doctor do dental treatment? Ngomong-ngomong, apakah dokter umum melakukan perawatan gigi? Kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena saya sudah cek profil dia sebelumnya. Ini ada beberapa screenshot dari profilnya. Wah, ganteng sekali ya. Menggunakan foto orang Asia gitu. Nih, tapi nggak nyambung loh. Kamu tahu nggak di foto ini, alat ini alat apa? Ini adalah alat dental foto ronsen. Jadi ini adalah foto ronsen gigi. Sementara di captionnya itu dia bilang a surgeon's responsibilities, tanggung jawab seorang dokter bedah. Bego banget ya, nggak nyambung. Ini si scammernya nih kurang pinter, jadi yang diupload ini malah foto alat ronsen gigi, tapi dia bilangnya dia dokter bedah. Kemudian nih ada foto lain guys. Nih, kamu lihat di belakang itu ada lampu. Lampu itu adalah lampu dari dental unit atau dari kursi gigi. Terus di belakangnya juga ada alat untuk mengeraskan tambalan tuh di belakang yang warna putih yang ada list merah itu. Dan tetap di captionnya dia bilang surgery can inspire anticipation. This surgery, pembedahan. Tetap dia tuh nganggep bahwa yang di foto ini adalah dokter bedah. Padahal yang di foto ini adalah dentist. Dia tuh salah sasaran, salah target. Berhubung saya juga adalah seorang dentist, jadi saya tahu gitu. Terus dia balas lagi di sini. Don't be crazy katanya, jangan gila katanya. Oke. Terus saya jawab, do you know what's that? That is dental ronsen. You are a medical doctor but just in your dream. Saya bilang gitu. Artinya gini, tahukah kamu itu adalah ronsen gigi? Saya bilang, kamu adalah dokter umum. Yang dia bilang dia ngakunya dokter umum, tapi hanya di mimpi kamu, in your dream. Using someone's photo, menggunakan foto orang lain. And behind you is dental chair, dan di belakang kamu adalah kursi gigi. Nah itu, ini coba kita lihat profilnya ya. Tuh, pengguna tidak ditemukan. Berarti si scammer ini sudah ngeblok saya karena dia malu dan dia udah tahu bahwa saya sudah tahu dia adalah seorang scammer. Jadi sebenarnya scammer itu nggak lebih pintar dari kita ya, gitu. Jadi pandai-pandai kita aja untuk mengetahui bahwa ini adalah seorang scammer dan jangan terlalu percaya dengan orang yang belum kamu kenal. Apalagi dia menggunakan ini fotonya, waduh ganteng ya, percaya gitu ya, jatuh hati gitu ya, jangan ya. Lebih banyak penipu di dunia ini, lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Segitu aja sharing saya kali ini. Nanti kalau misalkan ada scammer yang lucu-lucu lagi, nanti akan aku share lagi ya untuk pembelajaran kita semua. Oke guys, thank you for your attention and thank you for watching my video. See you on the next video. Bye bye.